Yo dan halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan membahas Shinji episode selanjutnya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Ngomong-ngomong, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Maaf bila kalian menunggu terlalu lama, karena tidak bisa diprediksi apa yang ada di kehidupan nyata. Kadang selalu sibuk dengan aktivitasnya, tapi saya mencoba meluangkan waktu untuk Anda. Oke, mari kita saksikan videonya. Oke, di sini kita saksikan Asue sedang terkapar karena capeknya berduel dengan Tianggang, dan Tianggang sekarang telah tewas. Kemudian Raja Laut Selatan meminta bayangan-bayangan gelap untuk menyerang Asue di saat keadaan seperti ini. Dan pas saat pasukan bayangan-bayangan gelap menyerang, dihadang oleh Aubing. Kemudian bayangan gelap berkata, sekarang situasinya sudah berubah, kita tidak boleh lengah. Meskipun dia Tianggang sudah tidak ada, kita harus tetap menyelesaikan tugas. Bunuh Putri Manusia Naga dulu, kemudian kita akan selesaikan semuanya. Matilah, katanya. Seketika datang Manasue menghadang. Kemudian Manasue berkata, menyebalkan, kenapa aku harus turun tangan? Dan pasukan bayangan gelap pun berubah menjadi es. Untung saja Manasue datang di saat yang tepat sehingga Aubing terselamatkan. Kemudian Manasue menuju ke Raja Laut Selatan. Manasue berkata, kau bilang kau melakukan semua ini demi aku, sekarang aku sudah datang. Laut Utara sudah pernah aku bilang padamu, aku tidak peduli hidup dan mati manusia naga, dan aku melakukan ini juga bukan untuk siapapun, hanya saja kau membuatku tidak senang. Dan kemudian Laut Selatan berubah menjadi batu. Aubing pun terkejut. Dengan mengangkat satu tangan, ibu bisa membuat Laut Selatan menjadi beku. Kemudian para prajurit berkata, naga es, aku tidak pernah melihat naga es sehebat itu. Kemudian pasukan bayangan gelap berkata, ada apa manusia naga ini? Kemudian Asue berkata, ini ibukah? Kuat sekali. Dan raut wajahnya sama sekali tidak berubah. Sekarang lebih mirip adikku, kata Asue. Dan Shin berpindah ke istana langit, dan di sini terlihat dewa pencatat perang sedang mencatat yang terluka. Dia berkata kepada prajurit, siapakah kamu dan apa posisimu? Kemudian prajurit menjawab, aku prajurit tingkat 3, Jinjin pengikut jenderal. Kau? Kemudian dewa pencatat berbicara, aku dewa yang bertugas mencatat perang, boleh aku tanya berapa hal pertanyaan? Tanya apa kau mau dipukul, tidak lihat aku terluka parah? Tanyakan saja pada prajurit lain, kata prajurit itu. Ya, pasti kesal kalau orang lagi luka parah. Korban-korban prajurit makin bertambah banyak sehingga tempat pengobatan pun sudah tidak cukup alias penuh. Kemudian dewa pencatat itu berbicara lagi, aku adalah Yutao, seorang petugas sastra di antara dewa. Perang sudah berjalan setengah tahun, setiap hari ada prajurit yang terluka yang kembali. Dewa langit yang agung juga ada di sisi lemahnya. Sebagai petugas sastra, aku tidak bisa maju ke garis depan, tapi kabar yang disampaikan oleh prajurit yang kembali tidak bisa ku mengerti. Dan dia pun pergi ke garis depan untuk mencatat. Sesampainya di garis depan, terdapat batu-batu manusia yang berserakan. Ini adalah manusia batu Taisang Lojiun. Kemudian petugas itu kembali berbicara, sejak zaman dahulu sampai sekarang, perang besar dewa dan asura sudah berlangsung puluhan juta tahun. Masa lalu kembali menggema di sini, menggetarkan hatiku. Apa yang bisa didapat dari pembantaian ini? Apa masih akan berlangsung? Tiba-tiba pencatat ditikam dari belakang, dan ternyata ini adalah Gautama. Dia berkata, petugas dewa, aku Gautama, kenapa petugas sastra sepertimu ada di garis depan dan melamun dalam emosi begini? Cari mati. Kemudian petugas sastra bertanya, Dewata kata, aku hanya datang membuat catatan. Gautama berkata, di sini sangat berbahaya, asura dan ada di dekat sini. Berjongkoklah, kata Gautama. Kemudian tukang sastra itu berkata, sudahlah, Dewata kata selalu ada di depan, selalu mengetahui gerak-gerik lawan, akan aku catat itu. Shin kembali ke Laut Utara. Prajurit berkata, hei, sudah lihat, jenderal bayangan gelap sudah dihabisi. Bintang Tianggang kalah oleh seorang manusia naga, kata para prajurit kegelapan. Bintang Dicang, Dizu dan lain sudah mati. Lawan penyair petarung kuat yang tidak terduga. Perang ini tidak bisa kita menangkan, mundur saja, kata pasukan bayangan gelap. Dan prajurit pun bersorak,
para dewa mundur, kita menang katanya. Masih ada manusia raksasa, habisi mereka. Di saat prajurit mau menghabisi, dicegatlah oleh Ajifah. Dia berkata Dewa Iblis sudah pergi, mereka juga tidak akan berperang, tapi mereka tidak akan membuat masalah. Para manusia raksasa bisa mendengar petunjukku. Pergi manusia raksasa. Kemudian Aubing mendekat ke Manasue. Ada apa sebenarnya? Kau bisa membuat laut selatan dan dewa bayangan gelap mati dengan mudah. Terus kenapa, kata Manasue? Ibu, kau memiliki kekuatan yang sangat hebat. Kenapa dari tadi tidak bertindak? Manasue pun menjawab, aku benci terlibat dalam perang ini. Aku akan berbuat apa itu adalah kebebasanku. Aku tidak boleh membunuh, juga salah satu hal yang tidak kusukai. Membeku. Aku bukan naga dari era sekarang, hanya menetap sementara di laut utara, tidak pernah menjadi bagian dari kalian. Sekarang sepertinya aku tidak bisa lagi tinggal di laut utara. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan Aso pun memanggil ibu. Kemudian manusia berkata, di antara semua keturunan yang ku tinggalkan di dunia ini, hanya kamu yang mewarisi itu semua. Bagus, kata Manasue. Jaga diri kalian. Kemudian Manasue berubah menjadi naga emas dan pergi. Berkata, ibu, kau mau pergi kemana? Tidak perlu bertanya, tidak akan ada jawabannya. Nyonya mau kemana itu semua terserah dia. Kau adalah pengawalnya, sudah mengikuti selama ini. Apa yang kamu ketahui, kata Manasue. Nyonya sama sekali tidak membutuhkan pengawal. Dan pengawal Manasue menjelaskan bahwa Manasue termasuk naga kuno. Dan setelah itu Aubing meminta pengikut Manasue menjadi pengikutnya. Dan season kali ini pun bersambung. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Terima kasih.